Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini, atas izin dan karunia Allah, kita kembali dimudahkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh, yang mudah-mudahan di akhirat kelak insya Allah membuat timbangan kebaikan kita semakin berat, untuk kemudian kita menjadi ashabul yamin. Dan alhamdulillah kita dimudahkannya untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk semua itu kita harus bersyukur, karena tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, itu hanya bisa kalau Allah yang mengizinkan. Maka selalulah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkannya untuk menambah kebaikan demi kebaikan dalam mengisi sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadikan sunnahnya sebagai tauladan, sebagai contoh, sebagai panduan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan dengan cara itu kita diakui sebagai orang yang mencintai Rasul. Karena kalau kita mengaku sebagai cinta Rasul itu mudah sekali. Mengakui bahwa kita cinta Allah itu mudah sekali. Namun pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita adalah, apakah Allah cinta kita? Apakah Rasul mencintai kita atau tidak? Ketika kita mencintainya, maka mudah-mudahan itu benar-benar dianggap sebagai cinta yang jujur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita selamat di akhirat kelak. Karena yang akan membuat kita selamat itu adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaatnya insyaallah di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah kewajiban pertama terhadap wahyu. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulnya, perlu tahu apa yang menjadi kewajiban rahimani Allah wa iyyakum di hadapan wahyu. Apa yang harus kita lakukan ketika ada wahyu? Ini kewajiban pertama. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu wahyu itu apa. Kalau disebut wahyu maksudnya apa? Secara definisi kita bisa lihat, baik definisi secara bahasa atau definisi secara terminologi. Kata wahyu itu secara bahasa, para ahli bahasa ada yang mengartikannya dengan al-i'lam,
wal ikhbar, wal ilham. Ilham itu secara bahasa sebenarnya disebut dengan wahyu. Wal isyaratu fi khafa. Ada isyarat-isyarat tersembunyi yang terlintas di hati kita. Itu secara bahasa dapat disebut sebagai wahyu. Oleh karena itu banyak dalam Al-Quran kata-kata wahyu, tetapi maksudnya adalah wahyu secara bahasa. Apa contohnya? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dulu Fir'aun itu kan mencari-cari kalau ada anak yang dilahirkan dan jenis kelaminnya laki-laki, maka mesti dibunuh. Tangkap lalu kemudian dibunuh. Ternyata salah satu yang dilahirkan laki-laki itu adalah Musa. Maka ketar-ketirlah ibunya Musa ini. Tetapi Allah wa auhayna ila ummi Musa. Di situ ada auha. Auha itu wahyu. Kami wahyukan. Tapi wahyu di situ artinya adalah ilham. Kami ilhamkan. Berarti diberikan sesuatu terlintas dalam pikirannya ibunya Musa itu agar Nabi Musa itu nanti tetap dia akan menyusuinya. Tapi biar tidak dapat tertangkap oleh Fir'aun, maka dia dihanyutkan. Dimasukkan ke dalam kotak, kemudian dihanyutkan. Ini benar-benar tawakal tingkat tinggi. Seorang bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, diletakkan di dalam kotak. Kalau diantar oleh sampan, oke lah. Aduh jo tukang mambo sampan tu kan? Aduh tukang kayu sampan tu. Kan tidak, diletakkan di satu kotak dan hanya dia yang ada, bayi kecil. Ini benar-benar tingkat tawakal yang paling tinggi. Tetapi hatinya ibu Musa ini tenang karena Allah yang mengilhamkannya. Di situ dipakai kata auhayna. Ada lagi dalam Al-Quran, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Allah mewahyukan kepada lebah. Apa makna wahyu di sini? Tidak mungkin turun Al-Quran ke lebah kan? Wa auhayna ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Allah ilhamkan ke dalam hati lebah itu ada naluri yang diberikan kepada lebah, buatlah sarang itu di mana kamu mau. Buyutan sebagai rumah dia, di pohon-pohon kah atau di gunung-gunung, maka orang kalau mau cari madu lebah, dia akan gerilya ke hutan-hutan di mana di situ ada lebah di pohon-pohonnya. Wa mimma ya'risun, dan di tempat-tempat yang kalian bangun. Tempat yang kalian bangun itu ya rumah. Kadang-kadang nampak ada di salang rumah ada loba sayang situ. Berarti Allah yang mewahyukan untuk dia berada di situ. Jadi kata-kata wahyu secara bahasa itu dapat diartikan seperti itu, dengan ilham atau isyarat-isyarat tersembunyi yang terlintas atau al-i'lam. Bahkan perintah Allah kepada malaikat itu juga dibahasakan dengan wahyu. Seperti yang ada dalam Al-Quran, yuhi rabbuka ilal malaikati. Yuhi rabbuka ilal malaikat. Allah mewahyukan kepada malaikat. Artinya di sini adalah Allah memerintahkan kepada para malaikat. Nah, tetapi yang jadi kajian kita tentu saja adalah wahyu secara terminologi. Wahyu dalam istilah syar'inya, maka dikatakan wahyu secara istilah syar'i itu adalah kalamullah ta'ala allazi yanziluhu ala ahadim min anbiya'i au ta'limuhu ta'ala ahada anbiya'ihi ala hukmin syar'i au nahwi dzalika minal qasasi wal akhbar. Jadi wahyu itu kalau secara istilah syar'i itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya kepada salah satu dari nabi atau rasulnya, atau juga dapat dikatakan ta'limuhu ta'ala, pengajaran, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya atau para rasulnya ala hukmin syar'i, terhadap hukum syar'i
atau yang semisalnya. Apa yang semisalnya itu? Minal qasasi wal akhbar. Minal qasasi wal akhbar. Baik itu kisah-kisah atau informasi-informasi yang ada di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada hukum syar'i, selain daripada kandungan hukum yang ada pada wahyu, itu juga ada kandungan-kandungan yang lain seperti kisah atau informasi-informasi yang di masa yang akan datang. Ada Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kalaulah Allah yang menceritakan apa yang akan terjadi, maka itu pasti terjadi. Bahkan penaklukan Rum saja, dan nanti akhirnya dia akan menang, itu juga diceritakan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum. Memang dia dikalahkan, tapi nanti tidak lama lagi dia akan menang. Dan ternyata memang terjadi semuanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu Allah terdapat banyak hal, dan diantaranya adalah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hisab, mizan, hari kiamat, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, bagaimana keadaan dunia kalau sudah terjadi hari kiamat. Itu semua informasi yang belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya menjadikan atau menggunakan kata fi'il madhi untuk sesuatu yang akan terjadi. Fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan telah berlalu, berarti telah terjadi. Padahal itu untuk yang akan terjadi. Apa contohnya? Umpamanya dikatakan oleh Allah, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullah. Ata itu secara zahir lafaz itu fi'il madhi. Artinya adalah telah datang. Ata. Amrullah itu persoalan hari kiamat. Kenapa Allah gunakan fi'il madhi padahal untuk hari kiamat yang belum terjadi? Maka ahli bahasa atau ulama tafsir juga dapat menyimpulkan kalau seandainya ada peristiwa yang akan terjadi tapi dengan menggunakan fi'il madhi, maka itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka artinya bukan telah terjadi hari kiamat ata amrullah, tapi pasti terjadi hari kiamat. Fala tasta'jilu. Maka jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena dia pasti terjadi. Kemudian apa aja yang masuk ke dalam kategori wahyu itu? Kira-kira sunnah wahyu itu tidak? Kalau Al-Quran jelas itu sebagai wahyu, karena dia adalah kalamullah. Al-Quran itu tidak boleh sedikit pun diragukan sebagai sebuah wahyu, karena dia adalah kalamullah. Sedangkan definisi wahyu tadi saja dikatakan adalah kalamullah. Nah sekarang, apakah sunnah itu juga menjadi wahyu atau sebagai wahyu atau tidak? Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah nabi itu yantiqu. Yantiq itu nataka yantiqu, mengucapkan sesuatu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, itu dari dorongan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Itu tidak lain adalah wahyu yang dibisikkan. Berarti apa yang dikatakan oleh Nabi sesungguhnya juga menjadi bagian dari wahyu. Namun di sini memang perlu untuk dipahami lebih luas. Apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sesuatu yang bersifat tasyri', itu bagian dari syariat. Maka yang datang dari Nabi yang merupakan bagian dari syariat itu sudah pasti dikatakan sebagai wahyu
yang mesti untuk ditaati, karena Nabi tidak memerintahkan atau mengucapkan sesuatu berdasarkan kehendak dan keinginan hawa nafsunya. Tetapi Nabi mengucapkan sesuatu atau melakukan satu tindakan itu dikarenakan oleh adanya wahyu. Namun untuk hal-hal yang sifatnya bukan tasyri' atau bukan sesuatu yang mengandung unsur syariat yang mesti ditaati, memang ada sesuatu yang datang dari Nabi dan itu bukan bagian dari wahyu. Di situ dapat dipahami memang, dan Nabi sendiri yang pernah mengatakan seperti itu. Contoh, ketika terjadi perang Badar. Waktu terjadi perang Badar, Nabi mengatur sebuah strategi. Kata Rasul, dalam peperangan itu nanti kita markasnya di sini. Ditetapkan oleh Nabi satu tempat ini akan menjadi markas kita. Tapi ada sahabat namanya Khabbab ibn Munzir. Khabbab ibn Munzir ini bilang, ya Rasulullah, ini tempat yang kamu tunjuk ini wahyu kah atau tidak? Apakah ini wahyu atau semata-mata strategi perang yang kamu atur? Dan ini sebenarnya adalah bagian dari adab sahabat. Ketika ia ingin memberikan satu usulan yang berbeda dengan Nabi. Kalau wahyu, tidak ada cerita. Ini nanti hubungannya sama kita nih. Apa sikap pertama kita terhadap, kewajiban pertama terhadap wahyu? Dia nanya, Rasul ini wahyu atau enggak? Kata Rasul, oh ini bukan wahyu. Ini adalah ar-ra'yi wal harb wal makidah. Ini adalah pendapat, pandangan saya dan strategi yang saya atur. Kata Khabbab, kalau begitu ya Rasulullah, saya memandang ada tempat yang lebih baik daripada ini untuk kita jadikan markas. Jadi sebelum dia mengajukan satu usulan, dia tanya dulu, wahyu kah atau tidak? Ternyata tidak. Kalau tidak, berarti ada peluang untuk diusulkan. Menurut saya ya Rasulullah, markas kita tidak di sini, tapi markas kita berada di dekat sumur Badar itu. Ketika nanti terjadi peperangan, kita menguasai air. Kalau kita haus, kita punya air. Sementara orang-orang kufar, orang-orang Quraisy kalau haus, mereka tidak punya air. Diterima oleh Nabi usulannya Khabbab. Ayolah somanya Nabi. Akhirnya yang dipakai adalah usulan dari Khabbab ibnul Munzir. Ada pula satu ketika Nabi lewat di para petani kurma yang sibuk mencangkok-cangkok kurma itu biar buahnya nanti bagus. Lewat Nabi situ. Ngapa kalian ngajinya? Hanya. Rasul bilang begini, menurut saya jambuk cenitunya Nabi. Ditinggal enggak sahabat dah. Enggak dilanjutkan. Kawasan tahun depan enggak buah kurma. Datang nemuin Nabi, ya Rasulullah, enggak buah kurma kami dah. Kami telah ikuti petunjuk kamu yang kemarin. Apa kata Rasul setelah itu? Di sini yang akan membedakan nanti antara wahyu yang di dalamnya ada tasyri' dengan sesuatu yang bersifat pikiran atau hal-hal yang sifatnya keduniaan yang bukan menjadi bagian dari tasyri'. Itu hanya dugaan saya, kata Rasul. Kalau saya sampaikan hal-hal yang dugaan seperti itu salahnya Nabi. Jangan dimarahin saya. Tapi kalau saya sampaikan dalam persoalan syariat untuk kalian, maka ambil dan pegang. Dalam riwayat Aisyah, Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Berarti untuk persoalan dunia ada hal-hal yang memang diserahkan kepada pengalaman seseorang, dan Islam dalam hal ini hanya memberikan aturan main secara umum, bukan detailnya. Kalau detailnya persoalan dunia tentu akan berkembang. Banyak sekali persoalan yang terjadi yang tidak pernah ada pada masa Nabi, tetapi dalam persoalan dunia. Tetapi tetap tidak boleh melanggar aturan umum. Umpama dalam muamalah, boleh berkembang tidak muamalah? Boleh, banyak sekali hal-hal dalam muamalah yang tidak pernah ada pada masa Nabi. Tapi jangan sampai ada zulm, jangan sampai ada gharar,
Jangan sampai ada riba, itu aturan umum namanya yang harus ditaati. Adapun rinciannya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Akhirnya para sahabat ketika itu kembali melakukan kebiasaan mereka yang kemarin oleh Nabi diminta untuk ditinggalkan. Nah, berarti Al-Quran dan Sunnah, khususnya adalah Sunnah yang punya al-bu'dut tasyri'i, punya dimensi tasyri', itu sesungguhnya semuanya adalah bagian dari wahyu. Dan kalau memang adalah menjadi bagian dari wahyu, maka berarti sesuatu yang harus kita ambil, kita pegang, kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, apa kewajiban pertama kita terhadap wahyu? Sesuai dengan judul yang kita angkat. Jawabannya adalah, kewajiban pertama kita terhadap wahyu adalah beriman. Kita percaya, kita yakini, kita imani tanpa ragu. Itu kewajiban pertama kita di hadapan wahyu. Dari mana kita ambil itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dari awal-awal Al-Qur'an itu sudah tidak memberikan peluang untuk diragukan wahyu itu. Dari awal-awal Al-Quran, dari ayat-ayat pertama Al-Quranul Karim, Allah sudah isyaratkan bahwa tidak ada satu bentuk jenis keraguan pun. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitab. Al-kitab di situ artinya Al-Quran, bukan Al-kitab. Ada orang yang menyelewengkan Al-kitab. Alkitab itu istilah itu Injil kan. Sekarang zalikal kitab. Alkitab di situ maksudnya adalah Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi. Demikianlah Al-Quran yang tidak ada bentuk keraguan pun di dalamnya. Ketika dikatakan oleh Allah la raiba fihi, itu sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa kita mesti mengimaninya, kita mesti percaya, kita mesti tidak boleh meragukan semua yang datang dari Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan dikarenakan oleh sunnah juga menjadi bagian dari wahyu seperti yang kita katakan tadi, maka kita juga harus beriman, percaya, terima, tidak boleh meragukan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap pertama yang harus ditunjukkan oleh mereka yang beriman. Itu satu di antara dalil. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan bagaimana cara menghidupkan yang mati. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, coba tunjukkan ke saya bagaimana caranya kamu bisa menghidupkan yang mati. Apa kata Allah ketika itu? Awalam tu'min? Tidak percayanya. Berarti tidak boleh, tidak percaya kan? Seolah-olah Nabi bertanya, itu gambaran dari ketidakpercayaan dia. Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Saya percaya ya Allah, tapi saya ingin itu sebagai cara untuk liyatma'inna qalbi, supaya hati saya menjadi tenang dan semakin yakin. Oleh karena itu, analisa, kalau mau mempelajarinya, kalau mau berpikir, analisalah setelah beriman. Karena nanti akan ada banyak masalah di sini. Seperti dalam kajian-kajian filsafat, itu di hadapan kebenaran itu harus ragu dulu. Biar kita bisa objektif dalam menilai sebuah kebenaran, maka mesti kita keluar dulu dari kebenaran itu. Harus ragukan dulu, baru nanti dianalisa. Sampai nanti pada satu titik dia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Kok matinya tengah menganalisa apa ya? Nya belum percaya lagi kan? Analisa dulu nang iya atau ndak adanya. Analisa mati.
Berarti mati dalam keadaan tidak beriman. Nya pandainya mencari dalil. Apa dalilnya oleh mereka? Kisah Nabi Ibrahim kan dulu kan nampak bulan enggak kan? Nampak matahari, nampak bulan, kalau Tuhan dan ganyinya. Kasan hilang malam, hilang lo bulan. Enggak kok Tuhan dan ganyinya. Enggak mungkin Tuhan hilang timbul. Nampak pula matahari dah. Hadza Rabbi, hadza akbar. Kola Rabb dan ganyinya. Iko lebih kadang. Ya memang kalau dianggap sebagai Tuhan harus dia paling gadang kan? Iko lebih gadangnya. Ikolah Tuhan dan ganyinya. Kasan hilang siang datang malam hilang pula matahari. Enggak mungkin iko Tuhan dan ganyinya. Kata mereka itu Nabi Ibrahim sedang meragukan keberadaan Tuhan. Padahal tidak. Karena ayat yang mengatakan wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifam muslima. Nabi Ibrahim itu tidak pernah dalam kehidupannya itu meragukan, tidak pernah dia Yahudi dulu, Nasrani dulu, lalu kemudian mencari. Tetapi Nabi Ibrahim itu dia adalah hanifan muslima, orang yang hanif dan orang yang berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu para ahli tafsir mengatakan Nabi Ibrahim ketika itu laisa naziran walakin munazir. Nabi Ibrahim ketika itu dia tidak sedang mencari Tuhan, tetapi Nabi Ibrahim ketika itu sedang berargumen di hadapan orang-orang yang menganggap matahari sebagai Tuhan. Ya dulu ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Dia sedang memberikan argumentasi yang tidak bisa dipatahkan, karena Nabi Ibrahim kan sangat terkenal kecerdasan dia dalam berdialog kan. Ini salah satu dari dialog alam dia. Dia tengok dari alam itu. Ternyata matahari yang selama ini kalian sembah tidak pantas untuk disembah, nyilang-hilang timbul. Ternyata matahari dan bulan yang kalian sembah selama ini tidak pantas disembah. Yang pantas disembah itu adalah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka semua. Jadi jangan salah, Nabi Ibrahim ketika itu bukan sedang mencari identitas, bukan sedang ingin mendudukkan dia sebagai seorang muslim dengan cara mencari. Karena sebelumnya Nabi Ibrahim sudah muslim. Tapi cara untuk mematahkan logika mereka. Sama dengan ketika patung-patung itu dihancurkan, tinggian ada nenggodang lalu. Adalah tak kapak di pundak nenggodang cekek kan? Ketika dipanggil, wah angan mancun ke ya, ndak tian nenggodang tu nyobagan kapaknya. Kok wangi kayaknya. Kata raja, mana akal kamu katanya? Jole patung tu mana kamu mungkin bunuh orangnya. Kalau ndak bisa canda itu apa? Kalau sambahyonnya, akhirnya mati kutu. Itu kecerdasan Nabi Ibrahim. Nah, jadi yang balik kepada yang tadi itu, ketika Nabi Ibrahim meminta agar bisa ditengokkan bagaimana cara menghidupkan yang mati. Allah bilang awalam tu'min. Ketika Allah mengatakan awalam tu'min, ini sesungguhnya adalah isyarat bahwa kita di hadapan wahyu mesti beriman. Percaya dulu, yakini dulu, anak menganalisa lah sudah. Karena kalau seandainya nanti analisa dulu baru beriman, jangan-jangan ketika analisanya dangkal atau analisanya salah, jangan-jangan membuat dia tidak jadi beriman. Begitu di hadapan Quran, begitu di hadapan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, Nabi mengatakan apabila seseorang bangun di waktu setelah bangun dari tidur malamnya, fala yudkhil yadayhi qabla ay yaghsilahuma thalathan. Jangan langsung ia masukkan tangannya itu ke dalam bejana sebelum ia basuh dulu tiga kali. Apa alasan Nabi ketika itu? Fa innahu la yadri aina batat yada. Karena seseorang itu tidak tahu dia di malam hari itu tangannya berada di mana. Mungkin berada di tempat yang kotor, mungkin kena oleh najis, sehingga kalau dimasukkan langsung ke dalam bejana, jangan-jangan mengotori bejana.
Bunyinya ada salah satu dari sahabat dan tantutnya tangan dan malam hidungnya. Tantutnya nyinya. Apa yang terjadi? Dalam riwayat dikatakan subuh besoknya tangan yang ngomong tadi itu berada dalam duburnya ketika dia bangun. Berada dalam duburnya ketika dia bangun. Itu jenak sok-sok lah di hadapan ungkapan Nabi. Ya Nabi namanya Nabi tadi itu kan, la yadri aina batas yada. Tak tentu daerah mana lah tak tangan malam tadinya. Ini Nabi dan tentunya. Allah buktikan langsung dibayar kas oleh Allah. Subuh besoknya dia bangun, ternyata tangannya masuk ke dalam duburnya sendiri. Nah, oleh karena itu ini juga merupakan gambaran bagi kita atau pelajaran yang harus kita ambil bahwa di hadapan wahyu, di hadapan Al-Quran, di hadapan sunnah Rasulullah SAW, memang kewajiban pertama kita haruslah beriman. Kita tunjukkan bahwa kita percaya, kita tunjukkan bahwa kita menerima, percaya, beriman, kita terima. Itu sikap yang pertama. Seandainya ada orang yang mengucapkan syahadat karena dia sudah tahu dengan syahadat itu, lalu ia ucapkan, beriman dia tanpa ada upaya untuk analisa apapun, lalu mati dia, selamatkah dia? Selamat. Itu dibuktikan dengan satu kisah seorang sahabat Nabi di mana beliau baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW, lalu datang perintah jihad. Ketika datang perintah jihad, dia ikut berperang, siap dia untuk berperang karena semangat asyhadu alla ilaha illallahnya sudah ada. Kalau sudah itu terucap, tentu ada ketaatan. Sekarang dia taati perintah itu. Lalu ternyata di situ dia wafat. Dalam peperangan itu dia wafat. Dia belum banyak sholat, belum banyak puasa, belum banyak zakat, belum ada haji, tidak ada modal orang. Modalnya hanya 2 kalimat syahadat secara zahir. Ketika dia wafat dalam peperangan itu, apa kata Rasulullah? Huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Berarti surga bisa kita dapatkan dengan keyakinan, bukan dengan analisa-analisa. Kita kalau coba melihat bagaimana pembahasan ini dibahas di dalam aliran kalam, ada beberapa pandangan yang berbeda nanti terkait dengan kewajiban pertama ini. Khususnya di dalam kelompok Asy'ariyah. Dalam kelompok Asy'ariyah sendiri berbeda mereka dalam mengatakan apa yang menjadi kewajiban pertama kita di hadapan wahyu. Al-Baqillani itu salah satu dari tokoh Asy'ariyah, itu mengatakan bahwa kewajiban pertama kita itu adalah an-nazaru fi ayatillah. Kewajiban pertama kita itu adalah berfikir tentang ayat-ayat Allah. Sehingga dengan berfikir itu akan semakin mantap keyakinan kita. Jadi menurut dia yang pertama yang menjadi kewajiban adalah berfikir. Dan berbeda lagi dengan Al-Juwaini. Al-Juwaini ini juga menjadi bagian dari Asy'ariyah. Dia mengatakan kewajiban pertama itu adalah al-qasdu ilan nazaris sahih. Al-qasdu ilan nazaris sahih. Itu maksudnya menyengaja untuk berfikir. Jadi harus ada niat dulu. Tidak mungkin tiba-tiba berfikir saja kan? Ada niat, ada menyengaja, unsur kesengajaan untuk berfikir dan menganalisa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 2 pandangan ulama besar ini ulama besar dalam mazhab Asy'ariyah. Sebenarnya dia sedang berbeda dengan gurunya sendiri Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengatakan bahwa kewajiban pertama ma'rifatullahi wal iqraru bihi. Ma'rifatullah wal iqraru bihi. Bagaimana mengenali Allah dan mengikrarkan. Berarti mengikrarkan berarti sama dengan mengimani. Mendekatilah kepada apa yang dikatakan oleh salaful ummah. Tapi yang 2 ini malah mengatakan an-nazar. Dan pada akhirnya nanti tentu saja
Apakah beriman dulu, atau nazar dulu, atau syak dulu, seperti yang dikatakan oleh para ahli-ahli filsafat, meragukan dulu. Tentu saja yang paling benar di sini adalah sikap terhadap wahyu itu yang paling benar tentu saja adalah dengan beriman itu untuk kewajiban pertama. Setelah itu kalau mau lakukan analisa, tapi tujuannya adalah untuk mengokohkan keimanan. Dan jangan sampai nanti jika perkara-perkara keimanan itu tidak layak untuk dianalisa atau bukan dalam jangkauan akal, tidak mesti dianalisa juga. Kewajibannya tinggal pada meyakini dan beriman. Kalau seandainya perkara-perkara nanti yang tidak layak untuk dipikirkan dan dianalisa, dipikirkan juga soal ketuhanan, itu yang nanti akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam persoalan akidah. Oleh karena itu, salah satu dari penyebab adanya kekeliruan doktrin akidah itu adalah ketika diawali dengan analisa baru beriman. Disinilah banyak kesalahan-kesalahan dalam aliran kalam itu dalam persoalan mengimani ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal itu diawali dengan analisa dulu baru meyakini, ini nanti rentan untuk terjadi kesalahan. Tapi yang harus dilakukan adalah percaya ketika ada ayat, beriman ketika ada hadis yang sahih. Nabi menyebut sahih hadis itu, maka kewajiban pertama wajib percaya dulu. Kalau nak analisa setelah itu tujuannya untuk mengokohkan keyakinan. Nah, saya kira contoh sudah sangat sering kita sebutkan di sini, tapi tidak apa-apa, kita akan ulang kembali karena mengulang-ulangnya juga penting dalam persoalan ayat-ayat sifat, baik itu yang berkaitan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala atau sifat af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh sifat af'alnya Allah? Istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kakala la qadawa sobik-sobik kah. Tetapi diulang kembali seolah karena nyambung dengan kajian kita. Ketika ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa tugas pertama seorang beriman? Yakin dan percaya. Apa sebabnya? Allah Bu. Seandainya diawali dulu dengan analisa-analisa, oh ini kalau istiwa berarti Allah butuh tempat. Tidak pernah Nabi menyebut Allah butuh tempat. Allah pun tidak pernah mengatakan kalau dia butuh pada makhluknya. Nanti kalau seandainya Allah istiwa di atas arsy, lalu ada pula hadis Nabi yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam menunggu-nunggu orang berdoa dan bertaubat. Tinggi hati arsy. Itu kan analisa kan? Analisa seperti itu cocoknya untuk makhluk. Kau selesai kajian berdoa assalamualaikum dan turun dan kosong kursi kau. Mau disamakan seperti itu? Itu analisa yang cocok untuk makhluk, bukan untuk Allah. Tapi karena mereka mengawalinya dengan analisa baru beriman, disitulah muncul semangat takwil. Maka mereka takwilkan, oh ikon ndak istawa artinya. Berarti istaulah berarti menguasai. Allah menguasai arsy. Padahal ketika dirubah makna istawa menjadi istaula, hilang kemuliaan arsy. Itu menghilangkan keistimewaan arsy. Karena keistimewaan arsy itu ada pada istawanya Allah di atas arsy itu. Kenapa menjadi hilang keistimewaan arsy? Karena yang dikuasai oleh Allah bukan hanya arsy. Allah menguasai laut,
Allah menguasai gunung. Sekarang kalau memang istawa artinya adalah istaula, boleh hendak kita katakan begini, Ar-Rahmanu istawa alal jabal? Boleh enggak? Allah istawa alal jabal. Artikan istawa di situ menguasai. Allah menguasai gunung. Atau Ar-Rahmanu istawa alal bahar. Bahar itu artinya laut. Allah istaula di atas laut, menguasai laut. Boleh enggak? Enggak. Sama sekali enggak boleh. Karena istawa ala kalau sama Allah itu hanya untuk arasy dan itu menunjukkan kemuliaan yang hanya pada arasy. Jadi merubah makna istawa menjadi istaula, menghilangkan semua keistimewaan yang ada pada arasy. Kalau memang menguasai boleh wasabi itu istawa sadola. Allah menguasai bumi, Allah istawa alal ard. Itu saja kan? Tapi tidak. Nah, di sini konsekuensi nanti dari pentakwilan, maka jangan sekali-kali mentakwil kalau tidak datang dari Nabi. Dan ternyata memang tidak ada satupun dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul ketika mendapatkan ayat itu dia langsung beriman, dan sahabat ketika mendengar ayat itu dari Nabi, sahabat langsung percaya. Ada sahabat yang bertanya, nah, Rasul enggak lo bertanya ke Jibril lah, kapo istawa ke Jibril? Lah, karena memang kewajiban pertama adalah beriman, percaya dan terima. Baik, itu salah satu contoh. Dan karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah sampai pada satu poin bahwa seandainya di hadapan wahyu kita tidak langsung beriman, tetapi diawali dulu dengan analisa demi analisa, atau memikirkan tanda-tanda, atau mencoba untuk mengait-ngaitkannya dengan berbagai macam kaidah-kaidah logika yang kadang-kadang logika itu hanya pantas untuk makhluk, maka disitulah nanti yang akan terjadi kekeliruan dan penyimpangan demi penyimpangan. Itu salah satu dari contoh yang sudah kita angkat. Dan ada lagi nanti banyak contoh-contoh yang lain yang dulu juga sudah sangat sering untuk kita yang sudah kita sampaikan. Umpamanya seperti sifat yang berkaitan dengan zat, wajah. Dianggap sebagai wajah itu adalah atribut yang hanya ada pada makhluk, sehingga tidak pantas ada pada Allah. Ketika ada ayat yang mengatakan seperti itu, sikapnya malah bukan untuk mengimani apa yang ada pada ayat, tapi justru mentakwilkan makna karena dianggap itu adalah atribut yang ada pada makhluk. Sebenarnya sikap tidak seperti itu. Harus beriman kepada yang dikatakan oleh Allah, sekaligus beriman kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa sama Allah. Jadi di saat kita mengimani sifat-sifat Allah itu, kita imani juga laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti kalau ada yang sama itu hanya pada lafaz. Kalau nanti semua yang ada pada makhluk jadi alasan untuk ditolak pada Allah, akan tertolak nanti semua sifat-sifat Allah. Berarti Allah tidak boleh mendengar karena makhluk juga mendengar. Allah tidak boleh nanti melihat karena makhluk juga melihat. Kita wajib mengimaninya. Cuma laisa kamitslihi syai'un. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk, karena laisa kamitslihi syai'. Kenapa makna ini tidak kita bawa kepada ayat yang tadi itu? Istiwanya Allah tidak sama dan istiwanya makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk, karena Allah yang bilang laisa kamitslihi syai'un. Tapi ada wajah, ada karena dia yang bilang. Rasul pun membilang, Rasul pun menyampaikan seperti itu. Bahkan Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, di akhirat kelak beri saya kesempatan untuk menikmati indahnya wajahmu yang mulia. Dah, dosa kena jawab takwil dek Nabi di situ. Yang ada hanya beriman, tapi jangan cari seperti apanya. Jangan cari bentuknya. Karena jelas ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Cuma sayangnya juga dari kalangan Asy'ariyah itu sendiri mengatakan bahwa yang mereka yakini itulah yang diyakini oleh Nabi, yang diyakini oleh sahabat. Kata mereka seperti itu. Kalau memang seperti itu, buktikan saja iya tidak Nabi meyakini itu. Coba, apakah Nabi meyakini istiwa Allah di atas arsy? Kalau jawabannya iya, berarti berbeda dengan Asy'ariyah. Apakah Rasul meyakini wajah Allah berdasarkan pada ayat? Kalau jawabannya iya, berarti berbeda dengan Asy'ariyah. Maka mengaku-ngaku bahwa Asy'ariyah adalah keyakinan Nabi itu tidak terbukti. Karena banyak doktrin-doktrin yang ada dalam keyakinan mereka ternyata memang Rasul dan sahabat tidak seperti itu. Nah, maka sekali lagi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya adalah kewajiban pertama yang tadi itu. Apa kewajiban pertama itu? Mengimaninya, percaya, meyakininya. Ini kata Allah dalam Al-Quran, yakin.
Karena Allah yang menyebutkan. Ini kata Rasul dalam hadisnya, terima. Karena Rasul adalah utusan Allah dan sunnahnya menjadi bagian dari wahyu. Ini ada dua. Iya, barangkali tentu saja ada kesamaan-kesamaan yang terdapat di keyakinan-keyakinan mereka. Tetapi kita tidak perlu untuk memperpanjang cerita itu, saya kira, karena yang tugas kita sesungguhnya adalah mana yang benar-benar datang dari Rasulullah SAW. Apakah nanti orang Asy'ariyah begini, orang Sufi begini, nanti orang Syiah begini, orang Khawarij begini? Nabi pun kan tidak bilang-bilang namanya kan? Yang saya berada di atasnya, ma ana alaihi wa ashabi. Perkara nama Nabi tidak malah terlalu menghiraukan gitu mau namanya apa, karena klaim-klaim itu banyak. Kemarin sudah kita sampaikan ungkapan syair itu kan, kullun yadda'i wasilan li Laila wa Laila la tuqirru la bidzak. Semua orang ngaku-ngaku dia dekat dengan Laila. Laila kan untuk dia nyanyi. Laila enggak kenalnya orang. Ngaku-ngaku lah nyanyi untuk Laila kan. Nah, jadi yang terjadi adalah banyak yang seperti itu. Maka ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya dan sahabat saya yakini, itulah yang harus kita pegang. Dan itu tidak cukup dengan klaim. Enggak cukup dengan klaim. Mau mereka Sufi, mau mereka Asy'ariyah, ya tentu saja ada metode-metode dalam berpikir. Metode itu yang diikuti. Karena dirumuskan kaidah-kaidah oleh imam-imam mereka, lalu itu yang diikuti oleh murid-muridnya. Insyaallah sebentar lagi insyaallah akan terbit buku insyaallah menyingkap penyimpangan aliran liberal, Syiah, Sufi dan aliran kalam dalam memahami hadis. Sekarang sedang saya baca ulang. Kalau sudah selesai nanti tinggal mencari kata pengantar dan insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terbit. Judulnya adalah, judul besarnya, berinteraksi dengan hadis antara realita dan idealita. Jadi realnya begini, idealnya begini. Yang idealnya ini 1, 2, 3. Realnya itulah yang Syiah tadi itu. Syiah, Sufi, aliran kalam, termasuk Asy'ariyah di situ. Penyimpangan mereka dalam memahami hadis. Doakan mudah-mudahan tidak ada kendala untuk menerbitkannya nanti insyaallah. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah sampai pahala membaca Al-Quran kita kalau kita niatkan untuk anak yang telah meninggal? Apakah sampai pahala bacaan Al-Quran? Ini masuk dalam bab ihda'us tsawab. Kalau dalam buku fikih itu ada nanti ihda'us tsawab, di mana di situ ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama mazhab. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak itu diantaranya adalah Imam Syafi'i. Jadi oleh Imam Syafi'i sendiri tidak sampai. Karena Allah bilang wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi apa yang sampai kepada manusia adalah apa yang dia usahakan. Enggak mungkin seseorang menanggung dosa orang lain. Diperkuat dengan hadis iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau sudah mati anak Adam terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang saleh, dan sedekah jariyah. Tapi ada di antara ulama yang mengatakan bisa sampai. Bahkan di antaranya adalah Imam Ahmad. Dalam mazhab Hambali dikatakan itu
sampai. Karena dipakai di situ semacam kias atau analogi. Apakah orang berhaji meninggal bernazar belum dikerjakan nazarnya? Bolehkah dikerjakan oleh anaknya? Boleh. Nah, kan gitu kan. Nanti kalau seandainya ada orang yang sakit atau sudah meninggal walaupun tidak ada nazarnya, dia boleh tidak ada istilah badal haji? Boleh. Ingin disamakan hal-hal yang seperti itu. Maka ada perbedaan di sini memang. Tetapi perlu juga diketahui yang dibolehkan oleh Imam Ahmad itu bukan seperti yang dilakukan orang hari ini. Ada terkesan memperberat diri, pulang-pulang bawa kentengan, tadi entah baca tanda, pokoknya sekedar semarak aja. Pokoknya malu rasanya kalau tidak. Bukan seperti itu yang dibolehkannya. Sekarang ada seorang anak duduk sendiri baca Quran, lalu ia dengan bacaannya itu ada semacam yang tadi itu untuk orang tuanya. Di situ yang oleh Imam Ahmad yang memang ada kemungkinan untuk dibolehkan. Jadi ada ikhtilaf dalam pandangan ulama mazhab di sini. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i dengan alasan-alasannya yang cukup kuat. Sedangkan yang tadi itu adalah kias, dan kias itu tidak semudah itu dalam persoalan ibadah. Karena ibadah perlu melihat contoh yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang meninggal pada masa Nabi? Ada anak Nabi, ada istri Nabi. Apalagi Nabi kan doanya sudah pasti makbul. Bacaannya sudah pasti benar. Awak baca Yasin topik baca kan enggak? Jangan enggak ada topik tajwid ngim dosa atau ngim pahala. Iya kan? Jadi kalau Nabi kan pasti, tetapi tidak ada satupun Nabi melakukan hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam persoalan ibadah, disinilah arti dari kata kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kembali pada Quran dan Sunnah harus dipahami baik-baik. Itu bukan berarti kita mengabaikan para ulama, mengabaikan mazhab. Yang mengerti Al-Quran dulu langsungnya. Itu kalau sabit kembali pada Quran dan Sunnah. Tidak perlu ulamanya. Bukan tidak perlu ulama. Sekarang ketika ada terjadi perbedaan antara dua ulama, yang mana itu? Tentu di sini kita harus cari mana yang lebih mendekati kepada Sunnah atau kepada Al-Quran Al-Karim. Itu maksud dari kembali kepada Al-Quranul Karim. Bahkan orang-orang yang menyeru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu, mereka sesungguhnya sedang menghormati semua ulama, karena mereka bisa mengamalkan satu amalan dari mazhab mana saja, asalkan itu yang memang sesuai dengan dalil. Tidak boleh fanatik, tidak boleh ta'assub. Ini kita harus bermazhab Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i harus itu. Ya tidak jadinya ta'assub sebenarnya. Imam Syafi'i tidak boleh dia pahala ini itu saja. Berarti tidak ada Syafi'inya kan? Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan sekedar slogan, dan bukan berarti itu artinya bukan tidak menghargai para ulama, tapi justru menghargai semua ulama. Boleh ikut ulama mana saja asalkan itu yang lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Ada satu lagi, Assalamualaikum Ustaz, apakah hadis tentang tanda-tanda kiamat tanah Arab akan menghijau? Ada memang ya hal-hal yang seperti itu bisa dilihat pada hadis-hadis yang berkaitan dengan asyratus saah, informasi-informasi tentang masa depan sebelum terjadi hari kiamat. Ada sungai Eufrat akan mengering makanya kan. Ada banyak hal yang terjadi nanti itu, termasuk diantaranya itu. Tinggal kita baca saja kok pada buku-buku yang berkaitan dengan asratu as-saah. Allah Subhanahu wa taala alam. Sekira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini.
Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah, berada di atas akidah yang benar dan berada di atas ibadah yang benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.